narasumber kita untuk waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Dr. Basnam. Namun mohon izin mengingatkan Bapak untuk masing-masing pembicara diberikan waktu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Terima kasih. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan manfaatkan waktu sebaik mungkin selama kurang lebih sampai pukul 9 berapa ini? Pukul 9.45 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap civitas akademika Universitas Padjadjaran Bandung, dari Pak Rektor, Wakil Rektor, kemudian Direktur Pasca Sarjana, kemudian Pak Hari Suharman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perkenan kami diberi kesempatan untuk saling berdiskusi. Kemudian Ibu Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, kemudian Institut Ikatan Akuntan Indonesia dan segenap panitia, MC, Mas Adam, dan Bapak Ibu semuanya, peserta, para pengasuh pesantren, kemudian narasumber ada Ibunda Umi Wahida. Terima kasih sempat bertemu kita lagi. Pertama, saya langsung aja bahwa ketika Kementerian Agama memprogramkan kemandirian pesantren, tantangannya adalah karena kita agak susah memisahkan antara keuangannya pribadi kiai dengan keuangannya pesantren. Itu tantangan tersendiri karena memang pesantren itu berdiri kan karena kepribadinya kiai sebagai orang yang memiliki pengetahuan lalu punya komitmen untuk menanamkan kira-kira ilmu pengetahuan kepada peserta didik, lalu kemudian oleh negara diminta untuk membuat yayasan, walaupun kemudian pasca undang-undang pesantren, mendirikan pesantren tidak mesti dengan yayasan, boleh dengan individu atau kumpulan umat Islam. Tetapi pasca kita menggalakkan kemandirian pesantren, dan memang juga sebelumnya Kementerian Agama itu sudah seringkali melakukan pelatihan bagaimana kemudian tata kelola keuangan di pondok pesantren. Dan yang sangat kita tekankan ketika kemandirian pesantren terlaksana pada tahun 2021, bahwa seluruh pertanggungjawaban keuangan yang dimasukkan ke Kementerian Agama dan nanti akan diperiksa oleh pemeriksa BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama harus terpisahkan antara kekayaan pribadi kiai, pengasuh pesantren, dengan unit-unit usaha yang dilakukan di pondok pesantren. Dan alhamdulillah itu sangat manjur sekali, walaupun kemudian tentu masih banyak, tetapi paling tidak memang pelan-pelan kita harus melakukan ini. Dan tentu kami sangat berharap bahwa ke depannya Ikatan Akuntan Indonesia kira-kira bisa membantu Kementerian Agama di dalam rangka mewujudkan bagaimana pembagian antara kekayaan kiai sebagai individu, lalu kemudian lembaga pendidikan pesantrennya sebagai lembaga yang diurus. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, dulu Cak Nur pernah mengatakan, andaikan kita tidak pernah dijajah oleh Belanda, maka sistem pendidikan nasional kita bukan bernama sekolah, tetapi bernama pesantren. Belanda masuk ke Indonesia abad ke-16, sementara pesantren sudah berdiri pada abad ke-12. Artinya pesantren jauh lebih tua ketimbang masuknya Belanda. Tapi kemudian apa yang terjadi 350 tahun kita dijajah oleh Belanda tentu bukan hanya berkaitan dengan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah kita, tapi juga cara pandang kita terhadap pendidikan, cara berpikir kita, cara hukum kita, ekonomi termasuk, dan itu kemudian semuanya dipengaruhi oleh Belanda. Izin Bapak Ibu kami menyampaikan bahwa ini kira-kira kondisi pesantren pada masa reformasi. Alhamdulillah ini luar biasa. Pasca Gus Dur menjadi presiden, yang tadinya pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, seakan-akan tidak memiliki masa depan, itu pelan-pelan pada masa Gus Dur diangkat ke permukaan bahwa santri menjadi apa saja bisa. Dan puncaknya kira-kira pada tahun 2019, ada Undang-Undang Nomor 18 tentang pesantren yang memberikan kesempatan kepada pesantren sejajar untuk masa depannya dengan sekolah, dengan madrasah.
Dan ini kemudian lompatan yang luar biasa. Di Undang-Undang Pesantren ini, Bapak Ibu semuanya, ada 3 fungsinya pesantren. Pertama, ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, dan ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara soal ekonomi, maka sebenarnya kita sedang menguatkan fungsi pesantren dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian Undang-Undang Pesantren ini juga sudah memiliki sejumlah turunan. Yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Malah kemudian di Undang-Undang Pesantren ada dana abadi pesantren. Yang insya Allah dana abadi pesantren nanti itu akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Kalau kita bicara soal seperti apa kebijakan keuangan dana abadi hari ini, kira-kira ada 110 triliun keuangan negara yang disebut dengan dana abadi pendidikan. Nah, insya Allah 20% dari bunga dana abadi pendidikan itu akan diperuntukkan untuk pesantren. Lalu di Perpres 82 tahun 2021 bahwa sumber pendanaan pesantren bukan hanya berasal dari masyarakat, tapi juga berasal dari APBN, dari APBD, lalu kemudian dari donatur-donatur, lalu kemudian baik dalam maupun luar negeri, termasuk kemudian dana abadi pendidikan. Nah, termasuk Jawa Barat adalah provinsi yang pertama mengesahkan peraturan daerah tentang fasilitasi pendanaan penyelenggaraan pesantren. Terima kasih kepada Jawa Barat. Ini adalah Pemda yang pertama menelurkan peraturan daerah sebagai turunan dari Perpres 82 tahun 2021. Kedepannya bahwa posisi pesantren dengan sekolah itu sama di hadapan negara. Santri mau menjadi apa saja bisa, dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Pesantren. Bapak Ibu semuanya, ini kira-kira pasca Undang-Undang Pesantren seperti ini jenis pendidikan di tanah air kita. Jadi ada pendidikan umum, ada pendidikan pesantren, dan ada pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan umum itulah kira-kira TK, RA, ada madrasah ibtidaiyah, ada sekolah dasar, ada SMA, ada madrasah aliyah, ada perguruan tinggi. Lalu kemudian untuk pendidikan pesantrennya ada muadalah, ada diniyah formal, ada ma'had ali. Serta kemudian negara juga mengakomodir pesantren yang hanya mengaji kitab. Lalu ada pendidikan keagamaan Islam sebagai bagian dari PP nomor 55 tahun 2007 bahwa pendidikan keagamaan Islam itu misalnya madrasah diniyah atau taman-taman pendidikan Al-Quran. Pondok-pondok pesantren yang besar itu hampir seluruhnya ada ini. Jadi pondok-pondok pesantren besar ada pendidikan umumnya, ada pendidikan pesantrennya tersendiri, dan ada pendidikan keagamaan Islamnya. Kemudian, seperti apa penjaminan mutu pesantren? Karena kita bicara soal tata kelola pesantren, maka sebenarnya sebagai turunan dari Undang-Undang Pesantren itu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020. Yang pada pasal 67, Majelis Masyayikh menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan pesantren. Jadi kira-kira penjaminan mutu pesantren seperti apa outputnya, seperti apa kurikulumnya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana pendidik dan tenaga kependidikannya itu dijamin oleh undang-undang. Malah kemudian sekarang Majelis Masyayikh itu sudah terbentuk. Dan ini sudah setahun, sekarang sedang disusun seperti apa profil santri pesantren itu. Kemudian sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada 2 memuat standar seperti apa kurikulumnya, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan dan lulusannya. Termasuk nanti lulusan yang akan dipikirkan oleh Majelis Masyayikh adalah bahwa lulusan dan alumni pondok pesantren bukan hanya melulu tok pada aspek kemampuan keagamaan. Tetapi kita berharap bahwa lulusan pesantren itu bisa menjadi apa saja di masa yang akan datang. Boleh menjadi pengusaha, makanya negara juga sekarang memfasilitasi Balai Latihan Kerja, BLK. Jadi Bapak Ibu semuanya sekarang sudah ada BLK. Sederhananya BLK itu Pak Jokowi mengatakan, santri itu kan sudah bagus akhlaknya, telaten orangnya, jujur, disiplin, mandiri. Yang sangat penting di pesantren itu tidak gampang goyah, tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa. Tetapi kemudian yang agak kurang di pesantren adalah skillnya.
Makanya tahun 2017 itu difasilitasilah pembangunan balai latihan kerja di pondok-pondok pesantren. Insya Allah sekarang masih berlangsung pembangunannya. Semoga nanti sampai tahun 2024 akan ada 5.000 balai latihan kerja dibangun di pondok pesantren. Dan inilah kira-kira cara negara di dalam rangka menguatkan perekonomian di pesantren. Kemudian, seperti apa penjaminan mutu pendidikan pesantren? Pertama, melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren. Jadi, jenis dan layanan seperti apa pendidikan di pesantren itu dilindungi oleh undang-undang. Misalnya ada santri yang hanya ingin mengaji kitab kuning, silahkan. Itu dijamin oleh negara. Yang dulu, anak-anak yang ngaji di Salafiyah itu tidak dianggap sebagai orang yang tuntas wajib belajar 9 tahunnya. Makanya Pak Saifullah Yusuf ketika menjadi wakil gubernur di Jawa Timur, beliau resah bahwa hampir 10 tahun beliau menjadi gubernur, selalu temuannya Kemendikbud menyebutkan bahwa banyak angka putus sekolah di Jawa Timur. Padahal tidak putus sekolah, hanya karena anak-anak masuk ke pondok pesantren Salafiyah oleh negara tidak dianggap sebagai bagian pendidikan nasional. Padahal kecerdasannya anak-anak, kemampuannya anak-anak jauh lebih ketimbang orang-orang yang masuk di paket A, paket B, dan paket C. Tapi negara tidak menganggapnya sebagai pendidikan nasional dan dianggap sebagai anak buta huruf. Ini tantangan. Makanya undang-undang pesantren ini mencoba mengatakan bahwa jenis pendidikan apapun di bangsa kita, di tanah air kita, itu adalah pendidikan nasional termasuk pesantren. Lalu kemudian sistem penjaminan mutu sebagaimana diarahkan pada aspek peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita luar biasa. Sejak tahun 2005 Bapak Ibu sekalian, itu negara memfasilitasi program beasiswa santri berprestasi. Jadi anak-anak pesantren yang cakep di bidang IPA diberi kesempatan untuk kuliah kedokteran, dan alhamdulillah sudah ada 1000-an dokter alumni pondok pesantren, dan itu murni beasiswa dari Kementerian Agama. Dan alhamdulillah berita yang terbaru sejak tahun 2021 ini itu pengelolaan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang dulunya murni dikelola oleh LPDP Keuangan, Kementerian Keuangan, sekarang LPDP bekerja sama dengan Kementerian Agama. Proses penerimaannya, penentuan perguruan tinggi mana, siapa yang diluluskan, itu LPDP menyerahkan ke Kementerian Agama. Sekarang LPDP tinggal menjadi bendahara di dalam rangka pencairan beasiswa itu. Ini luar biasa kebijakan negara untuk pesantren. Lalu yang sangat penting adalah kira-kira penguatan pengelolaan pesantren, di dalamnya seperti apa tata kelola keuangannya, bagaimana kemudian pesantren itu bisa memisahkan antara kekayaan kiai sebagai pribadi dengan kiai sebagai pengasuh institusi yang bernama pesantren. Lalu juga peningkatan dukungan sarana dan prasarana di pesantren. Bapak Ibu semuanya, seperti apa sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren? Jadi kira-kira sistem penjaminan mutu pendidikan di pesantren itu ada mutu eksternal dan ada mutu internal. Untuk mutu eksternal itu tugasnya adalah majelis masyayikh yang akan menjamin mutunya pesantren secara eksternal melalui berkaitan dengan kurikulumnya seperti apa, apakah kurikulumnya nanti ada kurikulum ekonomi, kurikulumnya berkaitan dengan cinta tanah air, kurikulum berkaitan dengan sains dan teknologi, lalu kemudian seperti apa kelembagaannya, lalu kemudian seperti apa lulusannya, alumninya, dan yang sangat penting adalah seperti apa sarana prasarana di pesantren itu. Sementara untuk penjaminan mutu internal itu disebut dengan Dewan Masyayikh yang dibentuk nanti oleh pesantren-pesantren. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi pesantren bahwa lulusan pesantren dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, baik di pendidikan keagamaan maupun umum. Kita bersyukur bahwa beberapa tahun terakhir ini, termasuk kemarin, kami diminta untuk menjadi tim seleksi penerimaan calon bintara kepolisian